Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Minggu tanggal 20 September 2020, hari Minggu biasa yang ke-25. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Matius, bab atau pasal 20, ayat 1 sampai dengan ayat 16a. Sekali peristiwa, Yesus mengungkapkan perumpamaan berikut. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu, katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau? Karena aku murah hati. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir." Saudara-saudari yang terkasih, ada banyak orang yang mempunyai pandangan sekaligus keyakinan bahwa masing-masing orang mempunyai rezekinya sendiri. Maka tidak mungkin rezeki setiap orang itu disamakan. Tidak mungkin kita menuntut hal yang sama dalam segala hal, entah kepada perusahaan tempat kerja atau bahkan kepada Tuhan sendiri. Tuhan sendiri pasti akan memberikan kepada setiap orang sesuai kapasitasnya. Yang jelas, setiap usaha dari kita akan membawa hasil. Semakin kita berusaha keras, semakin hasil baik itu akan tercapai. Sebaliknya, semakin kita malas, hasil yang tidak jelas hampir pasti akan menyertainya. Saudara-saudara yang terkasih, logika dunia kerja, semakin lama saya bekerja, semakin besar upah yang seharusnya saya dapat. Apalagi jika ada lembur, upahnya bisa berlipat-lipat. Demikian pula sebaliknya, semakin sebentar jam kerja, semakin kecil pula upahnya. Ini adalah ketentuan umum logika dunia kerja. Maka apa yang dilakukan tuan yang punya kebun anggur itu sama sekali tidak masuk dalam logika ini. Bagaimana mungkin orang yang hanya bekerja 1 jam, upahnya persis sama besar dengan orang yang sudah bekerja mulai pagi hari? Saudara saya terkasih, logika kerajaan surga ternyata tidak seperti itu. Orang yang masuk kerja paling terakhir pun sangat mungkin mendapat upah yang sama dengan orang yang sudah masuk sejak subuh.
Kesepakatan yang terjadi adalah upah 1 dinar 1 hari. Dan persis itu yang diberikan sesuai kesepakatan. Lebih dari itu adalah kemurahan hati sang empunya kebun anggur. Gambaran ini mengajarkan kepada kita. Pertama, keselamatan kita adalah anugerah Allah sendiri. Dia yang memberi, Dia pula yang mengambil. Yang bisa kita lakukan adalah melakukan hal-hal yang baik dan benar. Allah yang akan menilai dan memberi upah kepada kita. Lalu yang kedua, iman orang yang dibaptis sudah menjelang ajal sangat mungkin mendapat keselamatan yang sama persis dengan orang yang sudah dibaptis sejak bayi. Dengan kata lain, lama atau pendeknya orang dibaptis tidak otomatis mutlak menentukan keselamatan itu sendiri. Baptis adalah awal kehidupan beriman. Jika setelah itu tidak menampakkan rahmat baptisan, sama saja seperti orang yang tidak baptis. Pertobatan menjadi bagian penting dari upah keselamatan itu sendiri. Pelajaran penting, saudara saya terkasih, yang bisa kita ambil adalah kita yang sudah dibaptis sejak lama, jangan menghalangi mereka yang baru dibaptis seolah-olah kitalah yang paling benar. Demikian juga dengan yang memasuki rahmat baptisan, hendaklah dengan rendah hati mau terus belajar hidup dalam iman. Saudara-saudari yang terkasih, siapapun kita, kapanpun waktu baptisnya, mari kita hidup selayaknya orang yang dibaptis. Tuhan mau memberikan apa kepada siapa, seberapa besar Ia memberi, bukan urusan kita. Urusan kita adalah berbakti kepadanya dengan segenap tenaga, hati, dan pikiran kita. Cara yang paling nyata adalah melayani sesama dengan tulus, memberi perhatian dengan hati, memberikan sumbangan pemikiran yang membangun dan menyelamatkan. Ya Tuhan Allah, ampunilah aku orang berdosa ini, yang seringkali hanya menuntut darimu, namun tidak melakukan apa yang sudah kujanjikan padamu. Curahkanlah rahmat-Mu selalu, kini dan sepanjang segala masa. Amin.